Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bernisa Jesinda, kelas 10 TLM. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian Aqobah. Yang pertama adalah sejarah perjanjian Aqobah. Apakah itu perjanjian Aqobah? Perjanjian Aqobah atau yang disebut sebagai Baiat Aqobah adalah sebuah perjanjian yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan penduduk Yastrib. Baiat ini merupakan peristiwa pengikraran dari suatu kelompok Yastrib yang bersedia memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah. Perjanjian ini pertama kali terlaksana pada tahun 12 Hijriah, selanjutnya perjanjian kedua dilangsungkan pada tahun 13 Hijriah. Lalu, apakah asal-usul penamaannya? Secara etiologi, Aqobah sendiri memiliki arti jalur gunung, yaitu sebuah jalur yang harus dilalui agar dapat sampai di puncak gunung. Sedangkan Baiat memiliki arti ikrar yang harus dilaksanakan bagi sang pengikrar. Baiat ini dinamakan sebagai perjanjian Aqobah karena peristiwa perjanjian dilakukan di tempat tersebut. Tempatnya ada di sebuah jalur gunung yang jauhnya hanya sekitar 5 km dari kota Mekah. Lokasi tersebut terletak di antara kota Mekah. Lalu, apakah latar belakang terjadinya perjanjian Aqobah? Yaitu penyebab terjadinya perjanjian Aqobah dimulai dari kesadaran suku Aus dan Kharaj yang menginginkan persatuan kedua suku tersebut. Hal ini terjadi karena mereka pikir bahwa permusuhan tersebut dapat mengakibatkan kaum Yahudi mengembalikan kedudukan dan mengambil kuasa di Yastrib. Setelah bersatunya kedua suku, terdapat beberapa perkembangan. Di antaranya adalah bangkitnya beberapa orang dari suku Kharaj ke Mekah saat musim haji. Lalu yang pertama adalah Baiat Aqobah pertama. Terjadi pada musim haji di tahun 12 Hijriah. Orang-orang dari Yastrib, baik dari suku Aus maupun Kharaj, bertemu dengan Rasulullah. Lalu siapakah tokoh yang terlibat? Yang pertama dari golongan Kharaj yaitu Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Yang kedua As'ad bin Zurarah. Yang ketiga Auf bin Al-Harij. Yang keempat Dakwah bin Abd al-Hais. Yang kelima Mu'ad bin Al-Harith. Yang keenam Hudbah bin Amir bin Hadidah. Yang ketujuh Rafi bin Malik. Yang kedelapan Ubadah bin Al-Samit. Yang ke-9 Ubadah bin Amir. Yang ke-10 Yazid bin Talabah. Dan dari golongan Aus yang pertama adalah Abu Al-Hayatam bin Taiban. Dan yang kedua adalah Uwam bin Sa'idah. Lalu apakah isi perjanjiannya? Yang pertama yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Yang kedua, tidak melakukan perilaku zina dan mencuri. Yang ketiga, tidak membunuh anak. Yang keempat, tidak berkata bohong atau melakukan fitnah. Yang kelima, melaksanakan segala ajakan Nabi Muhammad SAW untuk melakukan segala perbuatan kebaikan dan kedamaian. Lalu, Baiat Aqobah yang kedua kali. Baiat Aqobah kedua disebut juga dengan perjanjian Baiat Al-Kubra. Peristiwa ini terjadi saat musim haji pada tahun 13 Hijriah. Penduduk Muslim Yastrib kembali mengunjungi Mekah untuk beribadah. Ada tokoh yang terlibat dalam perjanjian Aqobah kedua. Yang pertama ada Al-Abbas bin Ubadah. Yang kedua Asma bin Amr bin Adi. Dan yang ketiga adalah Nusaybah bin Ka'ab. Isi perjanjiannya yaitu
Yang pertama, siap dan secara rela untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, turut berjuang dalam membela Islam baik dengan harta maupun jiwa raga. Yang ketiga, berusaha untuk memajukan agama Islam dengan menyiarkannya kepada keluarga dan sanak saudara. Lalu siap akan segala resiko dan tantangan yang kelak akan dihadapi penduduk Yathrib. Dan terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.